Shalom, selamat pagi rekan-rekan pemuda. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu di pagi hari ini, Selasa 12 April 2022. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Sabda Bina Pemuda. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas perkenananmu, berkat penyertaan perlindunganmu. Kalau tadi malam kami sudah boleh beristirahat dengan baik Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan kami mau memulai aktivitas kami. Namun sebelum itu kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau bimbing, tuntun dan sertai setiap kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami, dan kami pun dapat melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Inilah ya Tuhan, doa kami yang jauh daripada sempurna. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya rekan-rekan, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-16 sampai 24. Injil Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai 24 yang menyatakan, duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku lagi. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Rekan-rekan pemuda, renungan kita pada hari ini diberi judul Tinggal Sesaat. Rekan-rekan, sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, ia terlebih dahulu mempersiapkan mereka untuk menerima kenyataan tersebut. Sayangnya, para murid sulit memahami perkataan Yesus. Mereka sama sekali tidak tahu jika waktu hidup Yesus di dunia tinggal sesaat lagi. Dengan berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, Yesus hendak menyampaikan kepada para muridnya bahwa ia akan segera mati di atas kayu salib. Mereka akan memasuki fase duka cita yang mendalam karena Yesus, Sang Guru dan Mesias, akan mati demi menebus dosa dunia. Mereka tidak bisa mencegah kematian Yesus karena itu sudah di suratan Allah Bapa tentang tujuan kedatangan Yesus ke dunia dan bagaimana caranya ia akan mati. Akan tetapi, segera sesudah peristiwa itu, mereka akan bersuka cita karena kebangkitannya. Yesus sanggup mengalahkan maut karena ia Tuhan yang hidup dan maha kuasa. Dan saat itu, para murid akan kembali berjumpa dengan Yesus.
Ungkapan tinggal sesaat dalam ayat 17b mengingatkan kita bahwa setiap waktu atau masa yang kita jalani ada saatnya. Ketika bekerja, akan ada saatnya pekerjaan kita itu usai. Ketika berjumpa, waktu berjumpa itu pun bisa berakhir. Intinya, waktu hidup kita di dunia ini hanya sesaat adanya. Usia hidup kita ada batasnya. Demikian halnya dengan kesempatan untuk berkarya dan melayani. Dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kehadiran kita di dunia ini ada dalam rencananya. Karena itu, marilah kita memakai waktu yang ada untuk setia melayani Tuhan dan sesama. Mari kita muliakan Dia dengan tindakan-tindakan yang mengutamakan kasih, kebenaran, kekudusan, pengampunan, dan damai sejahtera. Mari rekan-rekan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa untuk firman-Mu yang baru saja boleh kami dengarkan ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini, setiap kami boleh senantiasa diingatkan bahwa apa yang kami miliki saat ini dan masa yang kami miliki saat ini tidak berlangsung untuk selama-lamanya ya Tuhan. Bahwa ada batasan-batasan dalam hidup kami, dan kami pun kiranya boleh senantiasa Engkau ingatkan selalu Tuhan untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk setia melayani-Mu di dalam kehidupan ini ya Tuhan, melalui tindakan nyata, kerja layan, dan hidup sehari-hari kami ya Tuhan. Biarlah setiap waktu di dunia ini yang kami gunakan Tuhan, kami boleh senantiasa memuji memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan, dan senantiasa boleh memancarkan kasih-Mu kepada orang-orang lain dan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Bila sebentar kami mau memulai aktivitas kami hari ini, kami mohon Tuhan kiranya menyertai, memberkati, membimbing setiap kami, agar apapun yang kami lakukan, apapun yang boleh kami berikan hari ini, kami boleh memberikannya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.